Assalamualaikum Kanza. Waalaikumsalam, Bu. 15 menit sekejap jak ya nak ya. Iya. Baik, kita tunggu kawan-kawan yang lain ya. Kanza Ibu. udah sarapan? Belum. Kok tadi nggak mamam dulu? Enggak, Bu. Nanti setelah meet makan ya. Iya. Ibu-ibu, Mm-mm. Kanza itu nanti pengen share screen yang PPKN. Oke, boleh. Mau belajar dulu sambil nunggu? Mau coba dulu? Mumpung baru ada Safa. Safa pun sibuk mamam tuh katanya. Nah, yuk coba Kanza share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Wih, keren. Udah ke, Bu? Ya, bisa kelihatan. Gimana yang lain? Teman-teman yang lain bisa nampak nggak share screen-annya Kanza? Bisa, Bu. Oke. Sip. Kalau merah-merah tuh gimana, Bu? Kalau yang teks merah-merah tuh, Bu. Biasa kan dilihat tuh. Teks merah-merah tuh artinya apa, Bu? Yang mana teks merah-merah di mana? Merah tuh, yang bergaris bawah merah tuh. Oh, pada ketikan Word ya? Apa? Pada ketikan di Word-nya kan? Iya. Kayak ada garis keriting gitu kan? Itu apa ya? Kayak rumus gitu, Nak. Selalu ada itu. Dan ya, kalau misalnya kita buat slide PPT, kok kita copy dari Word, ngikut dia. Jadi kalau misalnya kamu lihat ya, share screen PPT Bapak Ibu guru, kok ada garis-garisnya gitu, garis-garis titik gitu kan. Nah, berarti itu Bapak Ibu gurunya copy paste dari Word. Itu memang ada, Nak. Mohon maaf Ibu pun kurang tahu fungsinya untuk apa. Bolehlah nanti kita googling ya, apa tuh fungsinya ya. Assalamualaikum Arafa. Sempat makan Arafa? Udah, Bu. Sempat makan nggak tadi, Nak? Oh, mungkin Arafa masih belum ready ya. Baik, kita tunggu. Safa sudah selesai makannya? Udah, Bu. Oke, sudah minum air putih? Udah. Oke. Habis makan sebaiknya minum ya. Nah, minum yang baik air putih. Kenapa Safa tuh? Mau senam enggak? Assalamualaikum. Dena. Assalamualaikum Dena dan Arafa. Ya, Bu. Assalamualaikum Arafa dan Dena. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Nanti kalau kita sudah mulai kegiatan belajarnya, tolong di-on-kan ya kameranya ya, Nak ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ini nggak apa-apa di-off-kan dulu, belum mulai. Nanti saat sudah mulai, tolong dinyalakan kameranya. Boleh mulai dipanggil tuh kawan-kawannya, sudah jam 10, Ibu minta tolong di chat di WhatsApp grup kita. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Aldri.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Assalamualaikum, Afrasya. Waalaikumsalam, Bu, Bu. kok suara Ibu kecil? Iya, Kak? Tes, tes. Halo. Besar kok, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin tadi Waalaikumsalam. tertutup absen kali ya speakernya ya. Jadi suara Ibu melirih. Absennya sudah Ibu geser. Nih, Ibu buka absen. Lalu Ibu letakkan di atas keyboardnya. Mungkin tertutup, jadi suaranya agak lirih. Sempat makan nggak, Nak? Sempat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas waktunya. Anak-anak Ibu hebat, luar biasa. Nah, Safa ngapa tuh? Joget-joget Safa. Kayaknya sedang bahagia nih hari ini Safa. Mungkin bisa diceritakan Bahagia. tentang kebahagiaannya. Apakah dibelikan oleh orang tuanya mungkin mainan atau akan diajak pergi jalan? Bahagia karena udah hari Jumat. Wih, weekend ya Sama Nak ya. dong. Happy Ya. weekend. Tapi malamnya nggak seru, Bu. Kenapa? Malamnya nggak seru. Kenapa pula? Les lagi, Bu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Ya, seperti peribahasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar dahulu, sukses pun kan datang. Boneka apa tuh? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Emma. Sempat makan, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Dena, Assalamualaikum. Sempat makan? Waalaikumsalam. Udah makan dari tadi, Bu. Oh iya, sip, mantap. Tristan, apakah kamu sedang berbaring? Enggak, Bu. Duduk nih, Bu. Oh iya kan? Coba agak diturunkan Nak kameranya. Duduk, Bu. Seperti baring ya, karena itu wallpapernya tuh ya. Padahal lagi nyandar ya Nak ya, bukan baring ya. Sudah 16 anak. Assalamualaikum, Bu. Bergabung, kita tunggu jam Bu, saya keluar 10. bentar ya, Bu. Kenapa? Ini, Bu, enggak nih ya, itu audionya kecil, Bu. Enggak tahu. Oke, boleh. Saya Nanti coba gabung lagi relock ya, Bu. Dadah, Bu. Oke, siap. Segera bergabung ya, Assalamualaikum, Nak. Bu. Waalaikumsalam, Alwi. Sempat makan, Nak? Sempat, Bu. Alhamdulillah. Nah, diposisikan kameranya, Nak. Supaya Baru bisa, Bu. terlihat wajahnya. Sudah bisa, Agak Bu, audionya. diturunkan sedikit. Kenapa, Aldri? Sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Udah kencang suaranya. Oke, alhamdulillah. Di sini enggak bisa pakai background ya, Bu? Kenapa? Kok nggak bisa? Enggak tahu. Maaf, Tristan gunakan apa? HP. HP, Bu. Biasanya pakai apa? Maksudnya? Biasanya saat kamu bisa menggunakan background itu, kamu gunakan apa? Kan saya bisa pakai background kok, Bu. Udah langsung dari mic-nya kok, Bu. Saya belum bisa, Bu. Oh gitu. Belum bisa pakai background. Biasanya gini, nah kalau kita menggunakan ganti HP gitu ya, ada HP itu yang belum bisa mengganti background, ya. Misalnya kamu mic-nya menggunakan tablet. Nah, kalau tidak di-upgrade itu tidak bisa gunakan background. Saya bisa kamu pakai Kita udah di-update kok, Bu. Mungkin juga karena sinyal. Ngebak Bisa kali. jadi karena sinyal.
Tapi biasanya kamu pakai ini, pakai HP ini. Iya, Bu. Oh. Tunggu ya, Bu. Coba kita reload sebentar ya, Bu. Oke, segera bergabung ya. Jam 10:10 kita mulai. Assalamualaikum Garuda, Nabiga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Udah ada tadi, Bu. Oh, udah dari tadi Garuda, alhamdulillah. Tapi tadi kayaknya sempat terkeluar deh Garuda, enggak ya? Saya pakai laptop, Bu. Iya, pakai laptop. Sip, mantap. Sebenarnya memang baiknya jika GM itu gunakan laptop, Nak, ya. Karena biasanya Bapak Ibu guru kan share screen tuh, share materi PowerPoint-nya. Nah, kalau pakai HP itu khawatirnya layar terlalu kecil sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Kenapa, Nabiga? Cuma background Ibu rumahnya kayak Kak cantik, Bu, elegan. Keren ya. Bu, Modern. izin, Betul-betul. Bu, izin keluar 5 menit ya, Bu. Kenapa? Lama juga 5 menit. Update meet. Ya udah nggak usah lah dulu. Nggak usah dulu latihan. Kalau 5 menit, ini sekarang sudah jam 10:07 loh. Iya lah, Nah, Bu. Iya. berarti 7 tambah 5 berapa? Lebih dari jam 10:10. 12. Jalan. Nah, udah jam 10:12. Nanti ketinggalan. Ya nggak usah. Jam 10:10 kita mulai. Nggak apa-apa kok nggak pakai background. Bu, nanti Nabiga share screen nih, Bu. Oke, sip. Sudah ada 2 ya. Yang secara sukarela ingin share screen, Nabigah dan Kanza. Share screen untuk apa, Bu? Share screen LKPD-nya seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup dan waktu Sekarang GM. ngerjain. Biasa Bu. share screen, Saya Bu. saja, Bu. Saya boleh, Bu. Aldri mau juga? Ibu, Oke, sip. Mantap. Mau share screen cara ya. ngerjain Google Sites ke Bu, ini atau enggak. cara kerja Ini KPD, Bu? ikutnya kayak di sekolah itu kan, Bu? Maaf, satu persatu nih pertanyaannya. Oh, Aldri mau coba, boleh. Tadi Nabigah mau nanya apa? Bu, cara ngerjain Google Sites ke cara ngerjain LKPD, Bu? Hasil pekerjaan LKPD kamu yang di share screen. BI dengan PPKN ya, Bu? Pilih salah satu aja ya. Oh, Ini saya kan boleh. sudah ada 3 nih yang mau share screen kan. Nah, nanti Kanza mau share apa? Misalnya Kanza BI, lalu Nabigah PKN. Nah, Aldri mau BI atau PKN ya terserah. Pokoknya paling Bu, mau nanya, Bu. ada yang mau PKN, Bu. Ibu, PKN. ya Aldri. Oh, mau nanya, Bu. Bentar. Bu, PC bentar, Bu. Itu, Bu, apa? Ini ikutin yang kayak di sekolah itu kan lah, Bu? Maksudnya? Ini nih, kan Ibu kan bisa bantu nih. Ini nih kayak yang di sekolah itu kan? Kayak ikutin ya kan, kayak yang di sekolah itu kan? Iya, betul sekali. Oke. Nah, nanti yang di share screen itu LKPD yang sudah kalian unggah, sudah kalian kerjakan lalu unggah melalui Google Site. Kan di bawahnya kan ada link untuk kirim kan, unggah LKPD. Nah, itu yang kamu share, tugas kamu. Nggak perlu masuk ke Google Site-nya. Kamu simpan tugasmu di gadget kamu, di gawai kamu. Nah, nanti saat share screen tinggal kamu buka dari Word bisa. Jadi nggak perlu masuk ke Google Site dulu, ya. Nabiga off. Yuk on cam semua yuk. Yang masih off di on kan dulu, yang sudah on diposisikan Ibu, pas supaya Nabiga wajahnya lihat pas Kenapa, di, Nabiga? di forumnya yang katanya kan enggak LKPD kan, bukan? Yang tulisannya enggak LKPD, Nabiga tekan tulisannya Anda sudah menjawab. Oh iya, Tapi karena Nabiga kamu udah sudah jawab kok. menjawab. Berarti iya betul. Itu Ibu batasi 1 siswa hanya boleh mengirim 1 kali.
Nah, nanti saat share screen jangan dibuka dari slide dari Google Site-nya, tapi buka iya dari HP atau dari laptop atau dari komputer. Ya, yang di share screen itu LKPD-nya. Bisa dipahami? Hasilnya ya? Iya, yang sudah dikerjakan. Atau kalau misalnya share screen tapi lewat Word bisa nggak, Bu? Yang Bisa, misalnya bisa nak. Bisa dong. Bisa di share Oh, screen berarti lewat ya itu, bisa lewat HP, Bu. Iya, tapi Soalnya sudah hasilnya disiapkan. di HP. Sudah, Bu, sudah. Gimana? Oke, siap. Mantap, anak-anak Ibu hebat semua. Sambil menunggu teman-temannya yang lain Bu. bergabung, Ibu coba share Bisa screen ganti HP ya. ya, Bu. Iya, baik. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah, Bu. Lah, Nah, itu sudah. Lah, jelas, ada Bu, game jelas. lagi. Rasanya sudah selesai lah. Nah, kalau sekarang setengah lagi enggak? Masih setengah? Sudah terlihat. Sudah, Bu. Perasaan udah selesai loh kok. Game lagi ya. Sudah cukup besar? Kayak tadi lagi, Bu, dikecilkan dikit-dikit. Oh, kecilkan dikit. Baik. Kebesaran Dikit enggak? ya, Bu. Ya, Bu. Nah. Kebesaran, Bu. pas. Nah, Bu. Oke. Sudah? Sudah pas? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah, Bu, sudah. Bentar, Bu. Sudah jam 10 lewat 12, kita mulai saja ya. Baik, Bu. Oke. Iya, Bu. Karena kita dikejar oleh waktu nih, Nak. Kan ini hari Jumat, kasihan teman-temannya yang laki-laki nanti mau sholat Jumat kan. Jadi kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nanti sambil itulah temannya yang mau bergabung tetap Ibu admit. Bu, baca doa ke Bu. Oh, oke, iya, boleh. Silahkan Safa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Amin, kabulkanlah ya Allah. Nah, maaf sudah terlihat belum ya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Tapi tidak ada tulisan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semangat. Oke, alhamdulillahirobbil alamin. Kita kembali berjumpa. Ibu minta tolong bagi yang masih menyalakan mikrofon untuk dimatikan atau di-off-kan. Andana, oke, terima kasih. Anak-anak ibu hebat semua. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Kalau sudah jempolnya tunjukkan ke layar kalau sudah. Masya Allah, mantap. Buku pelajarannya sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Sudah ya. Alat tulisnya juga sudah? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari ya pelajaran yang sebenarnya nih sudah kamu pelajari sendiri nih Nak di rumah ya. Bukan kemarin, beberapa hari yang lalu ya, hari Selasa kalau tidak salah ya, sudah Ibu share link dari Google Site ya. Nah, kita hari ini pertemuan sinkronusnya melalui Google Meet ya. Materi pelajarannya sama dengan yang sudah dipelajari di Google Site. Ya, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema berapa? Subtema 1. Penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran keberapa? 4. Iya, betul. Sudah hadir semua? Oh, belum. Masih banyak yang belum hadir ternyata ya. Banyak, Bu. Boleh Ibu absen sebentar ya? Boleh. Iya, nanti yang hadir, yang merasa namanya disebut, jawab hadir, Bu. Ya. Aldri, Hadir, Bu. Arafa ada? Oh, ini temannya baru mau bergabung lagi. Arafa ada? Belum ya? Atar Falah? Bu, Arafa udah ada, Bu. Oh iya, Arafa ada. Maaf. Awal tadi Arafa gabung ya, maaf ya Nak ya. Oke, Arafa ada. Atar ada? Atar belum. Afrasya ada ya? Ada. Oke, Ayaka? Ayaka belum? Bagus. Belum ada juga. Cesario? Hadir, Bu. Oke. Delisa? Hadir, Bu. Baik. Garuda? Hadir, Bu. Hebat. Hafsah Dena? Hadir, Bu. Oke. Keisha Sakila? Keisha ada? Oh, tidak ada. Talisa Talita ada? Hadir, Bu. Kanza Habibah? Hadir, Bu. Alwi? Hadir, Bu. Andana? Hadir, Bu. Arkan? Arkan ada? Oh, tidak ada. Farid? Jelas, Bu. Saya ada, Oh, ada Arkan. Wih, mantap. Maaf ya, Nak ya. Arkan ada ya. Lanjut. Akra. Ada, Bu. Oke. Farid Atalah? Farid Atalah ada, Nak? Bu, tadi ngelek ya bacaannya ya. Ya, nggak apa-apa, Nak. Farid Atalah ada? Tidak ada ya. Rakananta? Nabiga? Hadir, Bu. Oke, Nabila Erisa? Hadir, Bu.
Naura Aisyah? Naura? Tidak ada ya? Putri Tiar? Hadir, Bu. Oke, Rafli? Rafli ada? Tidak ada. Rikfi? Hadir, Bu. Safa? Hadir, Bu. Talita Alea? Hadir, Bu. Talita Fedoria? Ada Talita Fedoria? Oke, tidak ada. Tristan? Hadir, Ibu. Emma? Hadir, Bu. Azril? Hadir, Bu. Aska? Hadir, Bu. Fani Auliasari? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya. Lanjut. Oh, sudah berdoa ya tadi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu Nina supaya rasa nasionalisme kita tetap terjaga ya. Kita mencintai negara kita. Nyanyi bersama ya, Nak. Baik, Bu. Oke, Bu. Maaf, apakah sudah terlihat di layar kalian, Nak? Sudah. Belum, Bu. Apanya? Belum bernyanyi. Videonya belum muncul. Bentar, sudah muncul belum? Belum. Belum, Bu. Yang Ada gambar yang sudah? belum. Belum, Bu. Belum. Belum. Oh, oke, sebentar. Mungkin karena Ibu share screen-nya ke PowerPoint tuh kali ya. Ibu coba stop dulu. Lalu Ibu pilih yang lagu. Sudah bisa terlihat, Nak? Belum muncul, Bu. Oh, udah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, kita mulai. Sip, Sudah, Bu. kita mulai. Coba ikuti lagunya ya, Nak ya. Ikuti iramanya, ikuti nadanya. Dibuka dulu mikrofonnya semua. Sudah Pancasila, sedia Bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, Garuda Pancasila, aku banyak. Pancasila proklamasi, jalan untukmu, Pancasila dasar kita makmur sentosa, Ayo maju, ayo maju, Habis ke, Bu. Garuda Pancasila, aku bertemu Yogyakarta
untukmu Pancasila dasar Ayo, ayo maju 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 ayo, Maju. Oke, sudah ya. Lagunya kepanjangan, nah, jadi Ibu potong saja ya. Iya, Bu. Iya, sudah 3 bait dinyanyikan sudah cukup. Baik, Ibu kembali share screen PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Lanjutkan ya. Baik, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya juga sudah ada ya di Google Site-nya. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mendeteksi informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, Tristan coba bacakan, Nak. Melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mendiagramkan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat eksplisit. Oke, yang ketiga, melalui pengamatan video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada yang mau bantu Ibu bacakan? Ya, Bu. Iya. Sekarang Afrasya, yang lainnya di-off-kan dulu. Siapa, Bu? Afrasya. Oke. Melalui mengamati gambar peserta didik dapat menyajikan hasil menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, hari ini kalian atau kita akan melakukan kegiatan sebagai berikut, ya. Rincian kegiatan pembelajaran sinkronus. Yang pertama, pembahasan materi, ya, membuka bersama Google Site, tapi hanya sebentar ya, karena sebenarnya seharusnya kalian sudah belajar itu, hanya sekejap saja, ya. Lalu yang kedua, demonstrasi, yaitu kalian akan menampilkan melalui share screen sekaligus membahas LKPD. Yang ketiga, evaluasi. Kalian mengerjakan evaluasi. Dan yang keempat, kita akan membuat kesimpulan. Bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran. Oke, kita buka materinya di Google Site. Ini hanya sebentar ya, Nak, ya. Kilas aja nih. Sudah terlihat di layar kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Ada, Ya, ini lagi, Bu. ada yang belum? Udah, Ibu manual aja nih share screen-nya. Sudah terlihat? No. Udah. Udah, Bu. Nah, sudah ya? Udah, Bu. Ya. Yang belum isi presensi segera diisi. Tadi pagi Ibu lihat 29 yang sudah mengisi presensi, ya. Oh ya, Bu, mau nanya, Bu. Afra udah. Di Aldri GC mau sama di nanya. Google Site udah, Bu. Aldri, maaf nanti dulu ya, Nak, ya, nanyanya ya. Sebentar, Nak. Nah, ini sudah buka belum ya? Ada yang sudah mempelajari materi pelajarannya? Udah. Oh, coba angkat tangan yang sudah mempelajari. Saya, Bu. Oke. Atau ada yang belum? Ada yang belum mempelajari, Nak? Saya, Bu, udah, Bu.
Belum. Oke, mudah-mudahan Saya sudah langsung ke selesai ya. evaluasi. Kalaupun ada yang belum, nanti bisa dibuka dan dipelajari. Yang sudah pun masih bisa mempelajari kembali, ya. Nah, ini dari pembelajaran keempat, menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, ini ada teks ya. Setelah itu dari teks kita bisa mendapatkan informasi dengan merincikan pertanyaan adik Simba. Ada siapa? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini contohnya. Contoh-contoh pertanyaannya ada 6. Nah, setelah itu dari ke-6 pertanyaan tersebut kita akan mendapat informasi ini. Telepon merupakan alat komunikasi. Penemu telepon bernama Antonio Meucci. Antonio Meucci dilahirkan di San Frediano dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kita rincikan dulu nih pertanyaan, lalu kita jawab dan tuliskan jawabannya di sini. Maka kita akan mendapatkan informasi. Ya. Nah, informasi yang kita peroleh tadi dapat kita sajikan dalam bentuk diagram agar kita mudah memahami, agar kita mudah mengingat. Contoh diagramnya seperti ini. Ya. Teks yang di atas yang tadi kita lihat bersama itu merupakan teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang terdiri dari topik utama, deret-deret penjelas, dan kesimpulan. Nah, ini ya, bisa kalian lihat di layar kalian. Terlihat ya layarnya ya, Nak ya? Halo, Assalamualaikum. Pada diam semua nih, jangan-jangan Ibu terputus, enggak ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Nah, teks eksplanasi itu, Nak, teks yang biasanya berisi atau mengandung unsur ilmu pengetahuan alam tentang penemu-penemu seperti itu. Ya. Nah, PKN-nya tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita tanpa kita kerjakan kewajiban. Jadi harus seimbang ya, Nak ya. Nah, dalam penggunaan hak kita harus bertanggung jawab. Ini contoh-contohnya. Di masing-masing lingkungan, misalnya di lingkungan rumah, bermain dengan nyaman, kalian kan mendapatkan hak bisa bermain dengan nyaman. Nah, lalu kalian bertanggung jawab, yaitu merapikan mainan setelah selesai bermain. Sebentar, ada yang mau bergabung? Oke, Ibu lanjutkan. Mana tadi ya? Layarnya. Nah, nih. Sudah terlihat ya? Nah, lalu contoh di lingkungan sekolah. Kalian berhak mendapatkan pengajaran. Ya, dengan mendengarkan penjelasan dari guru agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu gurunya memberikan pengajaran, kalian tanggung jawabnya mendengarkan. Nah, setelah kalian mendapat pengajaran, kalian mendengarkan, lalu kalian akan bisa memahami ilmu yang diajarkan. Terakhir, ya, contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Kita ambil yang ini aja deh nih. Hidup rukun bertetangga. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Ya, bagaimana cara bertanggung jawabnya? Ya, hidup rukun dengan tetangga. Ya, sebisa mungkin hindari perselisihan, Nak.
Seperti tadi malam tuh ada anak ibu yang sedang berselisih, ya, chat di WhatsApp grup sampai penuh. Pagi-pagi ibu buka, wah banyak amat nih. Apakah anak ibu ada yang bertanya tentang tugas, tentang Google Meet hari ini? Wah, ternyata ada yang sedang berselisih, ya. Suatu permasalahan, perselisihan itu pasti akan timbul, tapi kita harus bijak untuk menyelesaikannya, ya. Saling memaafkan, saling memahami. Jika kita salah, kita harus akui bahwa kita salah, lalu minta maaf, ya. Karena suatu saat pun bisa saja temannya yang melakukan kesalahan kepada kita, kan? Jadi harus saling memahami dan saling memaafkan. Oke. Kita lanjutkan ke slide PowerPoint. Sudah terlihat, Nak? Belum. Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Loading. Sudah. Oke. Masih loading di Ibu. Belum bisa berganti layar. Oh, sudah. Berganti slide, berganti layar. Sip, lanjut. Loadingnya agak lama. Belum berganti ya, Nak ya? Oke, kita ulang Slide-nya aja udah deh. berganti, Bu, tapi belum ada teks. Bentar kita ulang aja deh ya. Sebentar ya, Nak ya. Ibu kembali buka. Sebentar. Seperti biasa ya, kalau kita meet itu ada saja hambatannya ya. Tapi harus sabar. Iri Bu Min ya Bu. Hmm? Dadah. Ngapa pula iri ya? Nggak ada yang perlu diirikan. Oke. Ibu kembali share screen ya. Sudah terlihat belum di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Bu, tapi Terpotong nggak? Udah. udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kita tanya jawab nih. Sebentar. Ibu agak kecilkan di layar Ibu supaya Ibu bisa melihat kalian. Walaupun tidak semuanya terlihat ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama, Nak. Apakah ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab? Kanza, Bu, Tadi? Mbak. Oke, Kanza, silakan Kanza. Memiliki kata tanya Adik Simba. Yang lainnya? Yang lainnya silahkan. Ada? Masih kurang tepat kan, Za? Ini yang tadi di diagram tuh ada terdiri dari apa-apa saja? Ayo, teks eksplanasi itu terdiri dari ada 3 tadi itu. Apa-apa saja, Nak?
Ada pernyataan umum atau pembukaan, lalu Masih deret penjelas atau topik isi, utama. dan penutup atau kesimpulan. Ya, jadi teks eksplanasi ilmiah itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Ya, tadi teks eksplanasi ilmiah itu menerangkan suatu proses yang bersifat apa? Atau mengandung apa? Ilmu pengetahuan? Sosial. Mana ada ibu bilang sosial? Ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, tentang tokoh-tokoh penemuan. Ayo, konsentrasi. Kan sudah dipelajari di rumah, seharusnya bisa menjawab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penyajian informasi agar mudah dipahami? Ayo, gimana cara menyajikan informasi tersebut agar mudah untuk dipahami? Tadi kita Membaca dengan saksama. boleh satu-satu. Garuda apa tadi Garuda? Membaca dengan saksama. Iya, membaca dengan seksama. Terus Kanza tadi mau jawab apa? Menggunakan peta pikiran. Iya, menggunakan peta pikiran. Yang lainnya satu lagi. Menggunakan kata efektif termasuk dong. Iya, betul, bisa. Mantap ya. Oke. Jadi dalam menyajikan informasi itu kita bisa menggunakan yang pertama kalimat tanya adik Simba, kata tanya adik Simba ya. Kita rincikan dulu dengan kata tanya adik Simba. Setelah itu kita sajikan informasinya dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Dan tentu saja saat kita menuliskan informasi harus menggunakan kata yang Efektif. iya, kata. Kalau kata apa, yo? Kata baku. Iya, kata baku dan kalimat efektif. Sip. Lanjut. Nah, menurut kalian mana yang lebih penting nih antara hak dan kewajiban? Kewajiban. Lebih penting kewajiban dan kamu harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Ya. Lanjut. Bagaimana cara penggunaan hak yang bertanggung jawab? Tadi sudah kita bahas sebentar. Melaksanakan kewajiban. Iya, betul, melaksanakan kewajiban. Terus apa lagi, Nak? Jika kalian dibelikan oleh ayahnya mainan, itu harus diapain tuh? Apakah mainnya sampai hari dijaga. Lalu Dibereskan. iya, dibereskan, dibersihkan, dirawat supaya awet. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, lanjut. Pintar Bisa. anak Ibu ini. Nah, sekarang waktunya kita demonstrasi dan pembahasan LKPD. Sebelum Ibu membahas LKPD, gamesnya sudah dimainkan belum ya? Udah, Bu. Ya. Nanti jika kita masih ada waktu, Ibu share ya. Jadi kelihatan siapa-siapa yang sudah mencoba gamesnya. Alhamdulillah sudah banyak yang mencoba gamesnya nih. Nanti Ibu share ya. Baik. Tadi ada 3 orang ya yang mau share screen-nya, sudah pesan sama Ibu. Ada Kanza, Nabigah, dan Aldri. Boleh Kanza duluan? Silahkan Nak, Ibu hentikan berbagi dulu. Wait. Kanza mau share screen LKPD apa nih? BI atau? Oke, PKN, silahkan. Udah kelihatan enggak, Bu? Belum. Sedang proses. Oh.
Oke, sudah kelihatan, Nak. Udah. Iya, sudah kelihatan. Nah, boleh dibacakan satu saja, Nak, jawabannya. Kamu mau pilih yang mana? Gambar yang nomor berapa? Nomor 2, 1 atau 3? Nomor 2. Oke, silahkan. Apakah mereka sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Menurut saya, gambar ini sudah menunjukkan adanya penggunaan hak dengan tanggung jawab, di mana siswa berhak belajar di kelas yang bersih dan nyaman dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam kelas. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, yaitu siswa melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Oke, sip. Ada yang ingin berkomentar tentang LKPD dan gambar yang dipilih oleh Kanza. Kanza pilih LKPD PKN, ya. Lalu pilih yang nomor 2. Bagus sekali Kanza. Hebat, Kanza sudah bisa share screen, ngerjain tugasnya pun sudah menggunakan Microsoft Word ya. Iya. Iya, hebat sekali. Ada yang ingin berkomentar? Apakah kalian sependapat dengan Kanza? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ayo, Tristan, sependapat enggak dengan Kanza nih yang tadi sudah dibacakan oleh Kanza nih? Sependapat, Bu. Ada yang tidak sependapat? Ada yang tidak sependapat? Enggak ada ya? Berarti semuanya hebat, semuanya sudah menjawab dengan benar ya. Benar jawaban Kanza bahwa gambar pada nomor 2 itu anak-anak muridnya sudah mendapatkan haknya belajar di sekolah dengan fasilitas yang baik, meja kursinya baik, ada papan tulisnya, ya kan? Nah, mereka pun bertanggung jawab nih dengan ruangan kelas yang mereka miliki. Mereka secara gotong royong melakukan piket kelas atau membersihkan kelas. Hebat. Beri tepuk tangan dulu buat Kanza. Oke, silakan. Nabila, Bu. Stop share screen-nya Kanza. Iya, Nadia silakan. Nadia mau share screen LKPD apa? PKN atau BI? BI, Bu. Oke, silakan. Bentar, Bu. Oke, ditunggu. Udah kelihatan belum, Bu? Sedang proses, Nak. Udah. Oke, sudah terlihat ada gambar di sana. Yuk, lanjut, Nak. Bentar, Bu. Ditunggu. Tadi Kanza Masih kelihatan menggunakan nggak, Bu? apa? Laptop kah? Laptop, Bu, Kanza. Masih, Nak, masih kelihatan, masih putih. Oke, sudah mulai terbuka. Kanza tadi pakai laptop ya. Kalau pakai laptop tidak terlihat semua layar ya, Nak ya. Kalau Nabiga ini menggunakan HP. Jadi share screen-nya jendela atau semuanya. Iya, nggak apa-apa, Nak, lanjut. Wih, baterainya tinggal 2% tuh, Nak. Hati-hati nanti kamu. Ini PKN sayang. Tadi Nabiga bilang mau share yang itu, yang bahasa Indonesia. Ya, salah. Oke. Nak, maaf itu tinggal 2% loh. Bentar, Bu. Hati-hati nanti Lagi loading, Bu. langsung kamu terkeluar dari room. Enggak, Bu. Ini lagi LKPD itu kerjain tes. Oke. Anak ya, usahakan besok-besok lain kali jangan gunakan gadget sambil dicas ya. Karena tingkat Iya, Bu. radiasinya itu lebih tinggi, Nak.
Jadi sebelum kita GM itu pastikan perlengkapan kita itu sudah dalam kondisi yang baik. Ya, laptopnya sudah ada baterainya, ya, HP-nya juga sudah penuh baterainya sehingga tidak digunakan saat sambil mengecas. Oke, silahkan Nak. Nah, kalau BI ini nggak usah dipilih lah ya, kamu jelaskan semua aja. Ya, topik masalahnya John gimana sih Bu bacanya? Adalah seorang penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan sebagai televisi. Deret penjelasnya, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kesimpulan atau penutupnya, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi untuk penerima siaran gambar bergerak berserta suara. Oke. Nah, masih di share screen ya, nggak usah ditutup dulu Nak. Bisa nggak dibesarkan layarnya Nak? Oke, nah sudah lebih jelas ya. Oke, baik. Nah, teman-temannya ada yang ingin memberikan komentar? Silahkan. Apakah semua sependapat dengan Nabigah? Ayo, silahkan. Setelah ini Aldri ya yang share screen ya, tadi sudah pesan. Aldri ada? Ada, Bu. Oke. Gimana Aldri, sama nggak kira-kira dengan jawaban kamu, Nak? Agak sama sedikit lah. Iya sama sih, agak lah. Agak-agak sama lah, Bu. Tapi ada perbedaannya. Iya, betul sekali. Oke, kita keep dulu ya, kita simpan dulu ya. Nanti Aldri mau share screen-nya apa? Bahasa Indonesia atau PKN? PKN aja, Bu. Oke, ada yang mau share screen bahasa Indonesia lagi? Nggak ada? Aduh, masa cuma 3 anak saja nih, 3 anak ibu yang hebat aja nih. Anak-anak ibu hebat lainnya mana? Masa nggak mau coba share screen? Satu lagi dong. Ya, jadi pas 2 BI, 2 PKN. Punya kita itu kok kalau data keluar udah hilang. Oh gitu. Baik, nggak usah lu yang lainnya aja. Yuk Nak, siapa yang bersedia? Garuda biasanya nih, semangat nih. 1000. Aldri ya. Coba kita simpan. Saya pakai slow foto. Kenapa? Aldri, Bu. Saya pakai slow foto. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa nggak, Garuda? Share screen. Oke, jawaban dari Nabiga, Ibu keep dulu ya. Stop share screen dulu, Nak. Oke, Bu. Bentar, Bu ya. Oke. Aldri kan tadi PKN kan? Nah, sekarang Garuda bisa share screen yang itu, BI. Wih, banyak gamenya tuh. Hati-hati, kalau kebanyakan game nanti HP-nya mudah hang, loadingnya lama. Itu Ibu, BI itu Nabiga udah hilang belum? udah Nak. Sudah, sekarang Garuda sudah share screen. Yang BI, Nak. Oke. Yang BI sayangku, Garuda ini PKN. Atau mau PKN dulu, boleh nggak apa-apa? Oke, enggak apa-apa lah, yang PKN dulu. Nah, tadi yang nomor 2 sudah. Sekarang Garuda mau bahas yang nomor berapa? Nomor 3. Oke, boleh. Silahkan. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Sudah karena siswi itu telah menggunakan fasilitas kebersihan
Oke, yang melaksanakan kewajibannya? Sudah karena telah membuang sampah pada tempatnya. Oke, jangan di stop dulu. Yang lain, teman-temannya yang lain. Nah, malah dihapus, dihilangkan. Ya udahlah. Teman-teman yang lain setuju nggak nih dengan jawaban Garuda nih? Salah. Setuju aja sih, Bu. Tulisannya entah apa ya. Setuju aja. Oh, tulisannya nggak apa-apa. Ya, namanya belajar. Nanti kalau Garuda semakin banyak latihan menulis, ya, semakin banyak menulis, maka tulisannya akan semakin rapi. Nggak apa-apa. Ya, tetap semangat. Udah lama nggak itu kali ya? Udah lama nggak nulis kali ya? Nggak masalah. Ayo, yang punya pendapat yang lain untuk PKN? Tidak, Kalau Bu. itu udah dijawab langsung Sama ya? Ya, sama ya. izin keluar ya Bu, masalah Jumat. Janganlah dulu, Nak. Belum, sebentar lagi. Jumat nih, Bu. Jam 12. Tangannya jalan kaki. Oh, ya udahlah. Kalau sudah seperti itu ya enggak apa-apa. Silahkan. Tapi yang lainnya jangan dulu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, betul jawaban dari temannya tadi itu. Ya, pokoknya nggak ada jawaban yang salah deh, betul semua. Ya, tergantung bagaimana kita memahaminya. Terkecuali benar-benar menyimpang, nah baru kita sama-sama luruskan. Ya, yang Garuda jawab tadi sudah termasuk baik, sudah termasuk benar. Ya, bahwa jika kita makan atau minum, ya kita kan mendapatkan hak nih, boleh makan dan minum. Nah, tanggung jawabnya apa? Kita buang sampah bekas kita makan dan minum itu ke dalam tempat sampah. Ya. Oke, silahkan Aldri, share screen-nya nak, gantian dengan Aldri. Tunggu, Garuda belum dikasih applause. Ya applause dulu buat Garuda. Lupa Ibu ya. Hebat Garuda. Garuda belum selesai loh. Garuda, tadi Ibu suruh share screen yang BI. Oh, Yuk, nggak apa-apa ya. Sedikit lagi ya, yang BI ya. Nanti kan Aldri PKN. Oke, keluar dulu dari itu. Hebat anak-anak Ibu nih. Ini teksnya, nak. Teksnya kita lewati saja. Langsung ke diagramnya. oke. Nah, sip. Mantap. Diperbesar, nak. Supaya kelihatan teman-temannya yang lain. Dari atas. Ditaruh di tengah. Oke, sip. Op. Nah, silahkan bacakan. Topik masalah. John Logie Bright adalah penemu televisi. Derat penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik, mencari gambar dan suara sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemantar ke pesawat penerima pada televisi. Kesimpulan atau penutup. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak. Siaran atau suara itu, nak? Maaf. Siaran, Bu. Gambar bergerak berserta suara. Terima kasih. Sip. Iya, terima kasih Garuda. Nah, tadi ada sedikit perbedaan kan dengan jawaban dari Nabigah kan? Tadi jawaban dari Nabigah itu pembukanya panjang. Nah, itu Nabigah bisa dipersingkat lagi, nak, seperti yang dijawab oleh Garuda. Ya. Oke, Bu. Tapi udah bagus, keduanya sudah bagus. Baik, yang terakhir, share screen silahkan. Aldri. Aldri ya, Bu. Aldi. Share screen. Start sharing. Start now. Udah nampak belum, Bu? Sedang. Udah. Oke, sudah. Aldri gunakan HP ya ini ya? Iya, Bu. Ini udah nampak, betul? Oke. Iya, betul. Sudah kelihatan. Betul. Oke. Tinggal dicari aja filenya, nak. Iya. Ini udah masuk ke Word kan, Bu? Iya. Mana ya tugas PPKN?
No, salah. Ah, betul Oh iya, itu, betul lah. Betul. Sorry. Nah, tuh. betul itu. Mm-mm. Nah, maaf, berarti Aldri menjawab yang nomor 1 ya, Nak ya? Iya kah? Oh. Iya, karena tadi nomor 2 sudah dijawab oleh Kanza, nomor 3 oleh Garuda. Nah, Aldri nomor 1 ya, nggak apa-apa ya, Nak ya? Atau Aldri mau baca ketiganya? Satu aja lah, Bu. Nomor 1. Oke, siap. Silahkan. Gambar. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Tidak. Karena yang seharusnya mendapat haknya itu adalah adiknya. Oke. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kakak laki-lakinya tidak menjalankan kewajiban sebagai kakak. Oke. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Apa ya yang mau ditambahin? Nggak ada sih, Bu. Iya. Garuda sabar ya. Kemarin kan Ibu bilang sampai jam 11.15 kan? Sabar. Kalau Garuda sudah mau keluar karena mau sholat Jumat, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau belum, gimana? Mau keluar duluan? Kelupa. Iya, sampai jam 10:15 ya, Nak ya. Sabar ya. Baik, Aldri jawabannya mau ditambahkan lagi? Aldri rasa enggak sih, Bu. Oke. Yang lainnya, ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Afra nggak setujunya yang di haknya itu. Ya, Iya, coba itu. silahkan utarakan Afra. Soalnya biasa aja Afra berebut mainan gitu, Bu. Ya Allah. Terus? Oke. Ya, pokoknya kalau misalnya berebut gitu bukan hak adik sih. Kalau lebih baiknya berbagi. Oh iya. Betul juga sih. Betul juga ya jawaban Afra ya. Iya, Bu. Kalau kita sama Setuju. saudara itu mainan menjadi milik bersama, tapi tetap Berbagi. biasanya ayah atau ibunya kan membelikan mainan ini tergantung nih, ya. Misalnya boneka tadi itu sudah diberikan ke adiknya. Oh, adik ini ayah belikan boneka. Lalu abangnya dibelikan misalnya mainan mobil-mobilan. Nah, berarti mereka sudah dapat haknya masing-masing tuh. Iya kan? Oke, ada yang mau berpendapat? Tadi ada yang angkat tangan, silahkan. Oh, itu Aldri, Bu. Tadi kepencet. Oke, siap. Aldri boleh stop. Itu sama kayak apa, Bu? Oke, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Aldri ya. Kita bahas sebentar. Betul juga kata Afra, tapi ingat kalau misalnya pada di awal mainan tersebut diberikan kepada saudara, itu kan ayah sama ibu menyebutkan, oh ini mainan untuk adik, ini mainan untuk abang. Ya, nah tidak seharusnya si abang merebut. Kalaupun mau main itu harus izin terlebih dahulu ke adiknya. Bisa dipahami? Nah, tergantung si adik ini mengizinkan atau tidak. Kalau adiknya tidak mengizinkan, berarti abangnya nggak boleh dong ngerebut. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bisa Nah, juga, lain bisa cerita, lah. kalau misalnya mainan ini ayah ibunya mengatakan, adik, kakak, abang, ini ayah belikan mainan, dimainkan bersama-sama ya. Nah, kalau sudah ada penyebutan seperti itu, berarti adiknya kok marah pada saat abangnya mau main. Nah, salah. Seharusnya bermain bersama-sama. Ya namanya kita saudara saling mengerti, saling memahami aja deh ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Bisa. Baik, tepuk tangan buat Aldri dan Afra. Keduanya jawabannya mantap. Nih, Ibu share screen lagi. Kita jadi terburu-buru ya, Nak ya? Karena Masih ada 10 menit. masih ada 10 menit. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Kalaupun lewat sedikit-sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi bagi yang laki-laki jika ingin izin juga nggak apa-apa.
Bu, izin keluar Bu, udah mau sholat. Oke, boleh. Siapa tuh? Tristan Bu. Oke, Tristan boleh. Sampai Saya ketemu juga, lagi Bu. ya, Nak ya. Nanti dikomunikasikan aja di WhatsApp grup ya. Kalau ada yang mau Oke. ditanyakan ya. Oke Bu. Oke, Bu, kita silakan. boleh keluar nggak, Bu? Udah diajak Ibu. Boleh, kalau sudah diajak boleh keluar. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Tapi yang lainnya yang belum jangan dulu ya, Nak ya. Iya, Bu. Dadah Bu. Nah, evaluasi silahkan dikerjakan ya. Saya udah, Bu. Oh, sudah kerjakan. Alhamdulillah. Ada lagi yang sudah mengerjakan evaluasinya? Evaluasi yang ada di Google Site ke Bu. Udah Bu, udah Bu. Udah, oke. Kita lewati aja ini ya. Nanti bagi yang belum boleh dikerjakan. Oke, Ya. Bu. Yang sudah, alhamdulillah. Nilainya gimana nilainya? Nggak ada Bu, lihat akurasi ya Bu tulisannya Bu. Oke, nanti kalau sudah semua Ibu share ya nilainya ya. Bu, Iya, Atar? batas LKPS Jambak itu LKPD. LKPS. Mana ada LKPS sayangku? LKPD, Nak. Ya, LKPD. Iya, batas pengerjaan LKPD. Atar belum kah? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ibu tetap tunggu. Sebelum hari Senin. Sebelum hari Senin ya. Ya, Oke, makasih. sip. Ya, sama-sama. Tadi ada yang bertanya nih di chat nih. Tanya apa ya? Bentar. Apanya Tenggat sampai? waktu, Bu. Tenggat waktu ininya evaluasi. Oh, tenggat waktu evaluasi. Sampai sore lah ya. Ibu tunggu sampai sore. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, yuk kita buat kesimpulan. Ada yang mau bantu? Kita buat kesimpulan. Kelihatan pula. Belum bisa dibuka Bu evaluasinya. Seharusnya sudah bisa tuh Nabila. Nantilah ya kita coba lagi ya. Soalnya teman-temannya kan sudah ada yang mengerjakan. Berarti sudah bisa itu seharusnya. Nanti kita komunikasikan lagi ya. Iya, kenapa Lea? Enggak Bu, kepencet. Oke. Yuk buat kesimpulan. Tadi teks eksplanasi itu apa? Terdiri dari tiga apa saja tadi itu? Deret penjelasan. Yang pertama. Deret penjelas kedua. Yang pertama apa? Halo. Ya. Yang pertama tadi apa? Membaca dengan saksama. Terus? Kedua, membuat peta pikiran. Dengan sesuai 5P plus 1H. Lalu? Eksplanasi terdiri dari apa tadi? Yang tadi Kanza jawab deret penjelas tuh. Sebelum deret penjelas ada apa? Ini. Pembukaan. Iya, pembukaan. Deret penjelas atau isi. Deret penjelas. Kesimpulan. Nanti mau tayangkan lagi ciri teks eksplanasi. Pengertiannya, teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat IPA seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Lalu, terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deret penjelas atau isi, penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang selanjutnya. Apalagi ya? PKN. Tadi tentang apa? Hak dan kewajiban yang Kewajiban menggunakan hak dengan tanggung jawab gitu-gitu. Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Lalu antara hak dan kewajiban mana yang didahulukan?
Kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban. Harus secara seimbang juga. Kalau sudah dapat hak berarti kewajibannya harus dikerjakan. Oke, nih. Cara penyajian informasi agar mudah dipahami menggunakan diagram atau peta pikiran. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Lalu hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tanggung jawabnya diantaranya bisa merawat, menjaga, mengasihi, dan lain-lain. Oke, quotes keren kali ini. Jenius adalah 1%, Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi anak-anak ibu semua bisa jadi orang yang jenius asalkan mau Bekerja keras. Ya, jadi hanya 1% saja ya inspirasinya. Sebagian besar 99% kerja keras. Jadi anak-anak ibu semua bisa menjadi anak yang jenius. Oke, lanjut. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Sangat Jempolnya mana kalau menyenangkan? Sangat. Oke, beri aplaus buat kita semua deh kalau gitu. Menyenangkan nih kan? Oke. Lanjut, yang kedua. Materi apa nih yang belum kalian pahami? BI. Tidak ada, Bu. Kami BI ya tadi ya? PKN Oke, Bu, agak BI. kurang-kurang, Bu. Kan agak kurang-kurang. Oke, nanti kita dalami lagi ya. Oh, ini salah nih. Yang satunya nih materi apa yang sudah dipahami? Yang sudah dipahami apa? Yang tadi kesimpulan sudah ya? BI. Udah kesimpulan BI. sudah. BI, Aku Bu, bahasa kebalikan. Indonesia. BI dan PPKN. Lebih tepatnya materinya tentang apa yang sudah dipahami? Si kotak ajaib, deret penjelas. Deret topik penjelas masalah. bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 Tiga. Ya, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama deret pembukaan, Deretan penjelas dan penutup. kesimpulan atau Isi penutup. Udah paham dan ya? penutup. Lalu membuat diagramnya sudah? Kita rincikan dulu dengan menggunakan kata tanya apa? Adik Simba atau 5 Simba. plus 1 H. Iya, betul. Kalau pakai bahasa Inggris itu ya 5W 1H. 1H. Terus yang belum dipahami yang mana nih berarti? Yang BI. Nggak ada, Bu. BI yang mana kan, Za? Yang mana ya? Cara ini loh, kayak deret penjelas atau apa gitu. Oh, misalnya ada teks, lalu bagaimana cara kita menentukan apakah itu deret penjelas, apakah itu pembuka, apakah itu kesimpulan gitu ya? Iya. Oke, Iya, Bu, kita ya. keep. Nanti kalian pelajari lagi materi pembelajarannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Nah, apa nih yang dilakukan pada materi yang belum dipahami tadi kan, Zah? Barusan Ibu sampaikan. Harus apa? Dipelajari. Dipelajari lagi. Setelah itu kita komunikasikan. Nah, berarti ini nanti Ibu buat catatan nih, Nak, di sini ya, bahwa masih ada anak-anak Ibu yang belum paham dengan materi BI tentang bagaimana kita mendeskripsikan mana yang pembuka, mana yang deret penjelas, mana yang kesimpulan. Oke, terima kasih atas kegiatan belajar yang sangat menyenangkan ini. Ibu bahagia sekali bisa bertemu dengan kalian walaupun lewat Google Meet. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Paling tidak 3 tuh. Yang pertama pakai apa, Nak?
Pakai masker. Masker. Pakai masker. Jaga jarak. Cuci tangan. Tanggung jawab Jaga jarak. 3 meter. Yang ketiga, menjaga Jaga jarak. Jaga jarak. Sip, mari kita berdoa. Silahkan Safa. Safa masih ada nggak ya? Masih kan? Ya, Bu. Aldri Bu, Aldri ya Bu. Oh, udah keluar ya Safa ya. Tunggu Oke, ada Aldri siapa aja. Bu? Tadi dia udah Nanti minta ada izin mau saya. sholat Jumat Atau katanya. atau Arafa, Arafa. Aldri saja, Bu. Jangan Saya. Bu, Aldi ya Bu. Aldi aja Bu. Oke, silakan Aldri. Ayo. Iqra hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya semuanya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa kembali. Yang laki-laki ingat sholat Jumat ya, Nak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Dadah Bu. Dadah.